Lalu kita lanjutkan video sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah bisa membuat GUI ya, GUI untuk create, read, update, delete ini, tetapi baru untuk koneksi ke database. Jadi sebelumnya kita sudah membuat helper koneksi gitu ya. Ini gitu. Nah, sekarang yang harus kita siapkan berikutnya adalah formnya ya, form. Nah, di sini saya sudah buatkan formnya. Jadi kenapa saya buatkan agar tidak kelamaan aja sih sebetulnya. Nah, formnya ini dibuat di mana sih? Di view, di package view. Cara buatnya, klik kanan, new Java frame form. Nah, ini. Klik saja, nanti tinggal di drag and drop. Oke, komponennya ini ada label. Label, lalu ini text field. Nah, ini combo box ya. Jadi combo box itu yang di sini. Caranya gimana untuk menambahkan combo box ini? Tinggal diklik, di drag aja ke dalam sini ya. Ini saya juga pakai panel biar rapi sedikit ya. Jadi panel di swing container ini. Jadi pertama yang saya pasang panel dulu ya, tentu saja karena kontainernya. Kemudian di sini ada teks ya. Jadi di sini saya pakai teks area. Bukan text field tetapi teks area yang lebih besar range-nya. Lalu button seperti biasa, button mana ya? Ini button, di drag aja. Lalu ini tabel. Nah, ini tabel, swing control tabel, drag aja. Ini belum saya namai, masih saya copy paste aja. Jadi namanya masih menggunakan nama variabel yang default. Nah, mari kita namai saja sesuai yang ada di sini. Jadi untuk text ID, txt ID, txt name, nama begitu ya, sesuaikan aja. Jenis variabel name, txt ID, oke. Jenis variabel name, txt nama, name. Lalu ini untuk txt nama. Nah, untuk combo boxnya itu set jk, itu saya kasih nama set jk. Dan variabel name set jk gini. Alamatnya txt alamat. Lalu ini juga sama, cari namanya itu sebentar, maaf. Sorry. Lanjutkan. Yang ini tadi txt cari ya kayaknya kalau nggak salah. Cari nama. Oke, txt cari nama. Oke. Lalu untuk button-buttonnya, button insert, update, delete, reset, cari nama. Jadi bisa btn atau button ya. Tabel datanya juga tabel data. Oke, saya lanjutkan. Tabelnya dulu saja, change variable name, tabel data, change variable name, sesuaikan ini aja ya biar mudah. btn, simpan, change variable name, btn, ubah, change variable name, btn, hapus, change variable name, btn, reset. Nah, lalu untuk combo box yang ada di jenis kelamin kita harus setting modenya ya. Modelnya itu karena ini defaultnya item 1, item 2, item 3, item 4. Jadi sepertinya cuma dikasih JK aja biar mudah ya. LP saja. Jadi L itu laki-laki, P itu perempuan. Jadi jangan L itu laki-laki, P itu pria ya. Jadi sama aja. Oke.
L, enter P. Oke, sudah. Tadi ya di mode, diklik sini dulu, lalu model ya, bukan mode, sorry, model ini. Defaultnya mau ditaruh ke selected itemnya apa, misalnya yang L dulu atau yang P dulu. Sudah ya, jadi untuk tampilan ini kita sudah selesai ya. Sekarang kita selesaikan yang datanya dulu aja ya. Jadi untuk datanya dahulu, karena saya tidak urut ya, jadi yaitu datanya yang pertama adalah kita buat di kelas model ya, yaitu mahasiswa. Jadi kelas model mahasiswa ini yang akan kita lakukan pertama adalah untuk menampilkan data yang ada di tabel ini. Jadi nanti dari database itu langsung keluar muncul isinya di sini ya, nama-nama, isi datanya. Oke, model new. Nah, ini kita Java kelas biasa. Kita beri nama mahasiswa. Kita buat struktur data untuk mahasiswa dulu. Bisa kecilkan lagi, saya scroll saja. Nah, ini karena kita tidak akan membuat, jadi ini akan titel 1, titel 2, titel 3, titel 4. Sebetulnya ini bisa diganti di properties yang sebelah kanan bawah, tapi akan saya coba ganti di coding. Jadi yang ganti nanti ya biar ke coding aja. Jadi kalau mau menambahkan GO tinggal di drag aja, nanti di codingnya diedit sedikit ya, tidak banyak, jadi lumayan sih. Oke, jadi kita harus buat beberapa properti ya, properti dasar yang nanti merepresentasikan datanya tersebut. Jadi sebelumnya di data kita itu kan isinya ada ID, kemudian ada NIM, kemudian ada nama, ada jenis kelamin, sama ada alamat. Itu kan di database kita. Nah, lalu struktur datanya ini akan kita buat getter setter method atau enkapsulasinya ya. Di NetBeans itu seharusnya bisa otomatis. Kalau NetBeans dulu kita gunakan refactor, klik kanan refactor, encapsulate field, nah, seperti itu ya. Jadi getter setternya akan terbuat otomatis. Apakah di sini bisa? Jadi kita blok dulu. Klik kanan, refactor ada. Encapsulate. Nah, ini ada encapsulate field, refactor, encapsulate field, kelihatan enggak? Sebelumnya diblok dulu ya. Encapsulate field, klik. Nah, kita buat getter setternya seperti ini. By default kita akan dibuatkan visibility public ya. Jadi access modifiernya public, terus ini centang semua. Akses public ya. Kalau mau dibuat diganti juga bisa. Jadi kita bisa ganti protected atau private, itu juga bisa. Kalau sudah klik refactor aja, tunggu beberapa saat, otomatis jadi. Oh iya, sudah jadi. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk ID, get ID, integer ID ya, seperti itu ya. Ya, ini cukup menjengkelkan bagi yang kemarin kita membuatnya secara manual, karena kemarin kita masih belajar. Di NetBeans ini kalau kita generate, ternyata propertinya berada di bawah ya, yang di atas itu adalah metode-metodenya. Ini tadi saya tidak mengetik sama sekali ya, jadi langsung. Oke, berikutnya adalah kita harus menyiapkan tabel-tabel yang tadi ya. Jadi di tabelnya tadi kan nama-nama itemnya itu kan belum kita sesuaikan ID dan segala macam, ID, nama, NIM itu kan. Maka dari itu kita buat tabel model mahasiswa. Masih sama ya di apa namanya? Ini saya di model ya. Klik kanan, new, Java class, tabel model mahasiswa. Finish. Nah, di sini
kita harus mengextend abstrak dari GUI yang ada nanti ya. Jadi GUI-nya tadi ini ya, tabel di sini. Jadi akan kita extend ya. Caranya kita tambahi extend, karena kita akan manipulasi GUI-nya abstrak tabel apa ya, kok no session abstrak tabel model ya ini ya. Nah langsung sudah jadi lah, karena kita mengextend abstrak tabel model di sini. Barangkali nanti ada abstrak method, jadi yang di sini diklik saja yang ada simbol merah ini, artinya error ya sebetulnya. Kita implementasikan semua abstrak method, nanti isinya tinggal diganti. Implement all abstrak method. Oke, langsung kita buat overriding metodenya dari yang ada di abstrak tabel model. Nah isinya masih belum ada, ini masih throw new supported unsupported yet, belum ada isinya, kira-kira seperti itu ya. Nah sekarang kita isi. Oke, kita isi yang pertama adalah kita buat list dari mahasiswa. Samakan aja kayak sebelumnya ya, di bawah ya propertinya ya. Kita pakai stylenya NetBeans list. Nah tadi mahasiswa kita sudah buat lst mhs gitu misalnya. Nah setelah kita buat list dari mahasiswa, berikutnya adalah kita buat konstruktor ya, tabel ini kemudian diisi list mahasiswanya. Jadi kita buat konstruktor public tabel model mahasiswa. Ini sama seharusnya list mahasiswa. Jadi saya kasih nama apa, lst mahasiswa ya, lst mahasiswa. Oke, saya refer pakai ini saja biar sama formatnya. Oke, kita pakai stylenya NetBeans di sini ya spasinya. Oke. Oh, listnya belum ada ya, kontrol spasi. Kita pakai Java yang mana ya? Java yang sebelumnya util ya, jadi kita pakai Java util saja. Java util yang ini ya, supaya nanti importnya nambah Java util-list. Oke. List MHS sama dengan list MHS. Oke, sudah. Oke, kita mau membuat apa dulu? Yang barisnya dulu atau kolomnya dulu? Jadi baris dan kolomnya kita sesuaikan ya. Jadi di sini nanti yang kolomnya itu menyesuaikan dari atribut data di tabel SQL yang kita buat. Tadi kan ada 5 ya. Jadi langsung kita return saja 5 kolom ya. Return 5. Nah, sedangkan row-nya, isinya, barisnya itu kan bergantung dari ukuran dari list yang kita gunakan. List mhs dot size ya. Sini pakainya size account size. Nah, ini di return ya, jangan lupa returnnya. Karena dia mengembalikan integer, jadi get raw count itu untuk berapa banyaknya baris, kemudian berapa banyaknya kolom. Nah, baru objek isinya di sini ya. Kita akan coba isi. Nah, di sini ada baris dan kolom ya. Jadi nanti kita akan membuat switch case. Oke, sebelumnya kita harus buat kolom name-nya. Ini juga overriding ya sebetulnya. Cuman kita overridingnya ternyata dia tidak abstrak. Jadi karena dia bisa diubah di di GUI-nya yang ada di NetBeans. Jadi kita hafalkan saja public string get column name in column. Kita tambahin dulu override. Jadi ini override juga ya. Kita kasih simbol override.
public string get column name kok nggak keluar name isinya adalah integer column kolom itu sebenarnya gimana ya kolom oh ya oke. Nah di sini nggak ada isinya, kita belum isi ya, kita isi saja satu persatu. Switch column, kemudian case 0 dari yang pojok kiri, kita isi ID, kemudian name, nama, kelamin, jenis kelamin, maksudnya alamat. Oke. Switch column, kita buat switch case biasa. Kita ambil returnnya langsung ID gitu ya. Ini ya. Kenapa tidak menggunakan break? Karena sudah di return, jadi break tidak akan dieksekusi, percuma kita buat break. Jadi name nama tadi apa lagi ya? Jenis kelamin Pak ya? Ya jenis kelamin alamat. Oke, defaultnya kita kasih 0 saja. Sudah. Kemudian kita buat objek get value add-nya. Jadi untuk mendapatkan setiap objeknya sama, kita gunakan switch case column ini. Oke, jadi kemudian ini kolom index tentunya harusnya. Terus kita gunakan lb.get. Kita panggil getter yang ada di model yang kita buat tadi ya. Jadi model mahasiswa yang tadi kita buat, kita panggil di sini. Sini ada apa ya? lst mahasiswa dot get row index ya. Get id get name get nama, get alamat, jenis kelamin dulu ya. Jika oke sudah, tabel mahasiswanya sudah kita siapkan, mahasiswa juga sudah siap. Nah, langkah berikutnya adalah kita buat cara untuk mendapatkan data dari database-nya. Jadi pertama kita buat interface untuk DAO-nya. Nah, ini lebih rapi ya kalau kita gunakan interface di DAO di sini.
DAO interface new. Ya di sini ya, di DAO interface new, lalu Java interface saya ulangi, new Java interface, kita kasih nama interface DAO mahasiswa. Sama enggak ya, sama enggak tadi? Sorry, mahasiswa. Sudah, tidak apa-apa, beda sedikit. Mahasiswa, DAO mahasiswa ya, jadi finish. Nah, mekanisme yang akan kita buat pertama adalah untuk kita buat abstrak method untuk select data. Jadi select data di sini select ya, maksud saya menampilkan data yaitu get all ya, di sini kasih nama get all. Oke. Public list mahasiswa get all. List belum ada, sama tadi ya, Java util udah. Yang lain bagaimana? Yang lain nanti dulu karena ini yang kita siapkan sementara itu untuk read data ya. Ini saya kasih keterangan saja. Oke, berikutnya kita tinggalkan yang lain. Jadi berikutnya kita buat DAO mahasiswa. Nah, di sini implement si mahasiswa ya. Jadi kita buat DAO mahasiswanya. Kali ini di package DAO new Java class biasa. DAO mahasiswa kita implementasikan ya. Oh sorry, Oke, sudah. Ada yang error, tentu saja kita implement all abstract method get all tadi ya, daripada kita ngetik ya. Lalu kita persiapkan koneksi. Ya, baiklah, kita taruh di bawah Kak propertinya ya, connection. Java SQL. Lalu kita buat konstruktor. Lalu kita assign connection di sini dengan koneksi kita .get connection. Nah, kita sudah punya koneksi. Nah, berikutnya adalah kita perlu siapkan query ya, query perintah SQL-nya untuk men-select data tadi, select bintang from itu ya. Jadi saya kasih keterangan aja SQL query. Atau read juga enggak apa-apa lah. Select bintang from nama itunya apa ya, TBL mahasiswa ya, TBL mahasiswa. Oke, sudah. Oh, ini string lah. Oke, sudah. Yang lain bagaimana? Yang lain belum ya? Oh, sebentar, kayaknya tadi ada yang keliru. Ini kurang titik koma. Jadi perintah query-nya harus diakhiri dengan titik koma. Sintaknya seperti itu. Query SQL
insert, update, delete, select. Nah, kita sekarang buat yang select ini. Kita set list mahasiswa itu 0, lalu kita isi try catch ya. Dalam sini kita isi kita buat variabel lokal list mahasiswa MS, kita isi 0 dulu. Kita coba karena di sini nanti kaitannya sama SQL catch SQL exception ya, exception. Oke, kita panggil. Nah, ini belum kita isi. Jadi kita isi yang pertama adalah kita membuat statement koneksi untuk membuat statement ya. Jadi statement misalnya SD gitu. Oh, gimana ini? Oh ya, kita buat setiap datanya dulu ya. Jadi list, sorry. Ini saya magnifiernya mana ya? Normalkan saja. Nah, gini kita buat objeknya. Kenapa ini? Pencet apa tadi ya? Nah, kita sudah setiap dari list mahasiswa kita sudah buat instansinya. Jangan lupa ini Java util ya, list Java util, importnya jadi biar di atas keluar util list itu. Oke, ini SQL exception tadi udah belum ya? Importnya SQL exception, oke, JavaScript ya. Statement, kita buat statement. Java SQL, sepertinya Java SQL. Nah, Java SQL ya, kita gunakan Java SQL statement. Count dot statement. Create statementnya. Ini kita harus create statement dulu ternyata. Lalu kita buat result set untuk menampung hasil dari SQL query-nya. Execute kenapa nggak ada execute query? Oh sorry, statementnya ya. Jadi statement sebelumnya kita execute query string SQL yang kita sudah siapkan tadi adalah read ya. Jadi kita ingin membaca data ya. Yang ada di sini membaca untuk query SQL ini. Saya ganti aja str read gitu biar. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan iterasi ya, while result set next, artinya untuk semua data yang ada di result set. Try catch. Ini biar nggak error, saya kasih return dulu aja, mengganggu sekali. MS ya. Oke, namanya Palis MS. Oh,
karena setiap list dari ini adalah yang kita deklarasikan di sini abstrak ya, dia tidak bisa di instance karena list ini adalah abstrak kelas yang ada di Java. Makanya biasanya kita gunakan array list. Array list. Karena array list adalah turunan dari list, sehingga setiap objek di sini merepresentasikan list dari mahasiswa. Sudah. Oke, diamond reference-nya belum. Nah, ini kan mahasiswa. Jadi saya isi mahasiswa. Oke, sudah. Nah, berikutnya kita buat setiap data mahasiswa di sini. New mahasiswa. Nah, di sini kita isi. Kita set ID mhs dot, kita panggil setternya. Yang kita set ID di sini adalah dari result setnya yang kita getter ya, get. Nah, tergantung tipenya. Perhatikan bahwa di sini kalau seandainya query yang kita hasilkan nanti itu yang pertama ya, yang ada di atribut pertama itu ada ID bertipe integer, maka kita gunakan get integer. Kalau dia varchar, kita gunakan get string. Nama query-nya apa? Sebutkan ini yang sesuai yang ada di SQL ya. Jadi harus kita cocokkan ini ya, kita coba dulu. Kalau nggak salah ini namanya dbcrude ya. APL. Oke, ID tipenya integer, ini string semua ya, selain yang ID. Berarti get integer gitu, ID namanya ya sesuaikan ya, sama seperti ini ID, berarti di dalam petik ini adalah ID. Get string, name-nya kecil ya, ini. Oh, namanya aja belum. Oke, sudah. Bagaimana kalau kita coba panggil perintah query ya, untuk menginsert data ya. Kalau perintah query untuk menginsert data, insert into nama tabelnya apa, values isinya apa saja gitu ya. Insert into, oke. Kita buat data dummy aja ya, supaya ada isinya. Insert into, kita tidak akan gunakan spesifik itu, misalnya ini ID 1. Jadi kalau tidak itu apa namanya, kalau hanya beberapa saja yang ingin kita isi ya kita harus tambahkan kurung di sini. Terus nanti dikasih ID, name, attribute fieldnya apa. Ini name-nya diisi buat dummy aja.
Oke, sudah. Kita bisa lihat. Nah, ini isi datanya ya satu. Nah, ini harusnya nanti keluar kalau misalnya aplikasi kita betul ya jalan. Nah, ini kita belum panggil sebetulnya ini sudah siap semua ya, udah terisi semua. Oh, yang belum adalah controllernya. Jadi sekarang mestinya kita buat controllernya. Oke, kita akan buat kelas controller mahasiswa. Jadi di package controller new Java class biasa controller mahasiswa. Oke, kita coba isi di sini. Isinya adalah form dari mahasiswa itu ya. Kemudian ini untuk isi tabelnya. Yang kita perlukan sementara ini adalah formnya dulu kita panggil, lalu ya itu dulu aja. Form kita panggil form mahasiswa frm. Kita buat konstruktor. Wah, ini jelek ya, ini harusnya di bawah ya. Kita gunakan style net bin, properti taruh bawah. Oke. Lalu kita coba panggil ya implement mahasiswa ya. Jadi kita buat list mahasiswa sama interface mahasiswanya. Keliru lagi, harus di bawah sih. Interface mahasiswa lalu list mahasiswa. Setelah itu kita panggil frame-nya. Jadi this ini ada formnya ya, ternyata isiannya di sini adalah form mahasiswanya. Ini oke, lalu kita panggil DAO-nya. Sepertinya ini belum terlalu dibutuhkan ya. Oke, kita panggil aja DAO mahasiswa. Oh sorry, ini mahasiswa new. Nah, yang kita jadi interface tidak bisa di di instance ya. Jadi yang di instance adalah kelas implementnya. Jadi meskipun tipenya adalah IDAO interface-nya. Nah, setelah itu kita coba akses get all. Nah, sudah.
Jadi berikutnya kita coba cek lagi masalah ini, sepertinya ada yang ketinggalan. Oh, controllernya kita harus tambahkan dulu ya, kita panggil di view di formnya. Jadi di formnya, form tadi. Nah, di sini kita masuk ke source yang codingnya banyak ini, kita coba besarkan, lalu kita tambahi. Nah, ini kan ada properti banyak kan. Oke, kita tambahi variabel di sini, nggak bisa ya, di bawahnya bisa. Berarti kita tambahi variabel untuk controllernya. Controller sebentar, controller mahasiswa. Oke, CT MHS itu misalnya. Ini lalu kita coba instance ya di init komponen. Di sini pastinya ada init komponen. Setelah init komponen ya, jadi kita coba CT mahasiswa sama dengan new controller mahasiswa this. Oke. Nah, isi tabelnya kita belum buat ternyata, jadi ada yang ketinggalan di controller tadi, masih kurang isi tabel. Jadi kita buat metode ya untuk isi tabel. Isi tabel biasa. Oke, ini kita yang cari ya isi tabel. Oke, public void isi tabel kita buat saja di sini. Yang pertama adalah i. Mahasiswa get all. Ini by default saya sudah panggil ya sebetulnya ketika itu, jadi supaya rapi aja ini nggak usah, jadi tiap saja biar ada mekanismenya. Gitu, terus tabel model mahasiswa. Ini untuk interface-nya. Lalu ya dengan memasukkan inisialisasi dari list mahasiswa yang tadi kita sudah isi dari semua list yang ada di DAO mahasiswa. Nah, kemudian kita panggil frame dot get tabel data. Nah, ini yang belum kita buat, get tabel data dot set model, kita masukkan tabel MHS. Nah, get tabel data di sini belum kita buat ya, karena di sini jadi kita harus buat dulu sebelumnya tadi. Sebentar, tadi saya sedikit lupa ini.
Get tabel data kenapa tidak bisa dipanggil ya? Oh, frame mahasiswa ya, sorry ya, namanya beda. Oke. Get in view, jadi kita buat get tabel data in view. Label mode di mana ya ini? Harusnya tadi dibuatkan ya, ternyata tidak. Ini jadi kita kembalikan aja ya. Jadi ini kita ambil tipe dari apa namanya, Java Swing-nya, yaitu JTabel ya. Kemudian kita kembalikan apa namanya, tadi kita memberikan nama apa ya, yang di tabelnya tadi, berarti itu kita kasih nama return tadi namanya saya lupa, dan variable name, oh tabel data, namanya tabel data. Oke. Tabel data. Jadi kita tidak bisa langsung mengambil yang ada di sini ya. Jadi kenapa kok saya harus buat get tabel data, karena by default yang ada di form ini, yang didesain ini, dia bertipe adalah privat. Ya bisa sebetulnya kalian rubah saja akses modifiernya, visibilitasnya di sini jadi public, itu juga bisa. Hanya saja saya tampung di kelas di metode get tabel data untuk mendapatkan si tabel data ini. Berarti kalau ada tag field ya kita lakukan hal yang sama supaya dia jadi public. Tetapi ketika dipanggil di sini dia terjadi enkapsulasi sehingga tidak bisa langsung diakses, kita harus menggunakan getter method seperti ini. Sudah ya, sepertinya sudah ini. Kita coba cek yang di controller tadi masih ada error kah? Oh tidak ya. Kemudian kita klik kanan, lalu kita klik properties, klik kanan properties, kita masuk ke run. Nah di sini main kelasnya masih yang default tadi ya, CRUD MVC-DAO. Kita ganti dengan view form mahasiswa, select main class. Oke. Nah ini saat-saat yang mendebarkan. Kita run. Nah ini masih proses ya. Nah apa yang terjadi? Tidak muncul. Oh iya, ada yang kelupaan. Kita belum manggil tadi di form mahasiswanya, kita belum manggil isi. Jadi waktu pertama kali kita buat sini, waktu di konstruktornya ini langsung saja cari isi bel. Nah kalau seperti ini controllernya sudah kita panggil untuk isi tabel yang tadi. Nah ID, NIM, nama, jenis kelamin, alamat, tetapi kok isinya nggak ada ya? Berarti ada yang keliru. Sebentar, kita coba cek di query-nya. Di query di model.
DAO. Ya, ini belum kita selesaikan. Sorry, sistem out print error gitu. Jadi ternyata ini tadi belum kita selesaikan ya, jadi nanggung sekali. JK alamat tadi udah bener belum ya? Gagal fokus tadi. JK alamat, query-nya select bintang from TBL mahasiswa. Oke. Nah, kita belum add ya dia. Ternyata belum kita add ke area listnya tadi ya. Jadi ini cuman keterangan error aja. Kalau mau keterangan errornya kasih tambah yang jelas aja, exceptionnya apa, udah ini aja. Kalau seandainya error nanti ada tulisan exception apa itu. Ini belum kita add ya tadi ke lst ms dot add. Nah, sudah. Titik koma. Oke. Kita coba run. Nah, sekarang sudah muncul, jadi ada datanya 1A11 dami L JLN MMMM. Dah. Oke, jadi itu saja sementara ini untuk menampilkan data. Berikutnya nanti kita akan coba masukkan data seperti ini, misalnya klik simpan, nanti nambah ke sini. Nah, kita lanjutkan nanti di video berikutnya. Sementara ini dulu. Terima kasih.